Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah, nama saya Fahmi Zikri Ruzaki dengan NIM G0025078. Saya berasal dari kelompok B9, akan menjelaskan tentang soal dari inhal anatomi blok 2.1. Langsung saja masuk ke skenario-nya. Skenario yang pertama, skenario yang satu, ada 3 soal. Seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. A. Jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Lalu yang B, jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Lalu yang terakhir, jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian dikaitkan dengan prosedur seperti kultosentesis dan juga kolpotomi. Lalu kita akan menjawab yang pertama terlebih dahulu. Perjalanan oosit dari ovulasi hingga ke kavum uteri. Ya, pertama itu oosit itu kan diproduksinya di ovarium, lalu disalurkan ke tuba uterina, lalu yang berakhir pada uterus. Nah, di sini penjelasan lebih detailnya. Yang pertama itu ada ovulasi, yaitu ketika oosit keluar dari follicle graft di ovarium. Nah, ketika ovulasi itu kan oositnya keluar dari follicle graft ya. Nah, terus lanjut yang kedua, ditangkap oleh fembria tuba uterina lalu diarahkan ke ampulanya. Nah, lalu yang ketiga, dari ampula itu berjalan terus hingga ke ismus tuba uterina, baik sudah dalam bentuk fertilisasi maupun oosit mati ketika belum adanya terjadi fertilisasi itu. Nah, pada akhirnya oosit yang tadi itu yang mati ataupun yang sudah terfertilisasi masuk ke kavum uteri, dan jika ada yang sudah dibuahi oleh sperma menjadi zigot. Nah, zigot tersebut akan melakukan implantasi menempel ke dinding rahim untuk bertumbuh. Gitu. Lalu ke soal yang berikutnya, yaitu tentang lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Nah, lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi itu ada pada ampula tuba uterina. Kenapa? Nah, karena diameter pada ampula tuba uterina itu lebar. Nah, ketika diameternya itu lebar, sperma itu gampang untuk masuk ke ampulanya tersebut dan juga cepat akan bertemu dengan oosit yang baru saja keluar dari ovarium gitu. Lalu juga ada mikrofili yang membantu itu tadi, membantu oosit untuk bergerak dari ovarium menuju ke ampulanya. Jadi gampangnya lingkungannya itu paling optimal untuk terjadinya fertilisasi begitu. Lalu lanjut yang terakhir yaitu mengapa fornix posterior memiliki nilai klinis penting dan hubungannya dengan kultosintesis dan juga kolpotomi. Nah, fornix posterior itu memiliki nilai klinis tinggi karena letaknya itu dekat dengan excavatio recto uterina atau yang biasa kita sebut dengan kavum Douglas. Nah, itu adalah titik terendah rongga peritoneum pada wanita. Cairan patologis seperti darah, nanah sering terkumpul di sini. Misalkan nih ada yang suatu organ, misalnya tuba uterinanya ada inflamasi gitu. Ketika inflamasi itu akan mengeluarkan seperti cairan. Nah, ketika keluar cairan itu akan turun ke kavum Douglasnya. Kenapa? Karena kavum Douglas itu titik terendahnya. Jadi kan gampangnya cairan itu dari yang tinggi ke rendah ya. Nah, makanya ini juga turun ke kavum Douglas yang letaknya itu di bawah gitu. Nah, ketika sudah terkumpul di sini, nah itu akan biasanya dokter itu akan melakukan prosedur yang namanya kultosintesis. Nah, yaitu pengambilan cairan dari kavum Douglas melalui fornix posteriornya. Nah, jadi dari awal itu udah ketebak. Jadi cairan itu biasanya akan berkumpul di sini gitu. Nah, lalu selain dari kultosintesis itu juga ada namanya kolpotomi. Kolpotomi itu insisi atau merobek sedikit melalui fornix posterior untuk akses ke rongga pelvis. Karena posisinya paling dekat dengan rongga peritoneum, sehingga akses melalui fornix posterior lebih cepat dan juga minimal adanya invasif gitu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.